Kita mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Ibu akan cek kehadiran anak-anak kelas 5A ini ya. Nanti yang namanya dipanggil katakan hadir ya. Meliana Ajija hadir? Hadir, Bu. Oke. Rifki Purnomo hadir? Hadir, Bu. Oke. Nur Aulia Rahmawati hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Udah pada sarapan? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Jadi sekarang belajarnya harus semangat. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, agar ilmu kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Sekarang Ibu akan menampilkan materinya. Sudah ada? Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Simak ya anak-anak materi hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Dan bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang pada suatu paragraf. Ada yang tahu ini apa sih disebutnya dari kalimat-kalimat yang ada pada layar? Belum tahu, Bu. Oke, ini adalah sebuah paragraf. Paragraf. Ya, betul Rifki. Jadi, paragraf itu adalah sekumpulan kalimat-kalimat yang berasal dari pokok pikiran. Paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang. Kalimat utama adalah kalimat yang berisikan pokok pikiran utama dan yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan kalimat utamanya itu sendiri. Pada kalimat utama terdapat ide pokok. Jadi, ide pokok itu berasal dari kalimat utama. Ide pokok adalah inti atau gagasan dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf adalah pengembangan dari suatu ide pokok. Nah, letak kalimat utama ada 3. Yang pertama, di awal kalimat atau disebut deduktif, yang kedua di akhir kalimat atau induktif, dan yang ketiga campuran atau di awal kalimat dan di akhir kalimat. Nah, bagaimana sih menentukan ide pokok pada suatu paragraf? Yang pertama, anak-anak baca dulu paragraf dengan seksama. Setelah itu tentukan kalimat utamanya apa,
sudah menemukan kalimat utama, maka cari ide pokoknya. Di sini ada contohnya. Tadi ini apa? Ini adalah suatu paragraf. Nah, kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak. Maka ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana, sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Nah, kalau dibalik lagi, gimana sih cara membuat paragraf? Caranya, yang pertama anak-anak tentukan dulu ide pokoknya apa sih. Kalau tadi ide pokoknya, ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah itu, buatlah kalimat utamanya. Setelah membuat kalimat utama, anak-anak kembangkan kembali kalimat utama yang sudah tadi dibuat. Atau kalimat pengembangnya mau bagaimana. Setelah jadi kalimat pengembangnya, maka akan terbentuklah suatu paragraf yang baik dan benar. Nah, sekarang ada latihannya nih. Bagaimana kita akan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang dari teks bacaan yang ada pada layar tersebut. Nah, teks bacaannya tentang organ gerak manusia dan hewan. Di paragraf pertama tadi sudah dijelaskan dan kita sudah menentukan bersama-sama. Selanjutnya ke paragraf kedua, boleh oleh Nur Aulia dibacakan. Gerak pada yang tersusun dalam sistem gerak. Organ memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, coba Nur Aulia tentukan kalimat utama dari paragraf kedua tadi. Apa? Kalimat utamanya itu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ya, betul. Sekarang ide pokok dan kalimat pengembangnya yang mana nih? Untuk ide pokoknya itu, manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Kalimat pengembangnya itu organ gerak melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ya, betul Nur Aulia. Terima kasih Nur Aulia. Selanjutnya kita ke paragraf ketiga. Boleh dibacakan oleh Rifki Purnomo? Dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, sekarang coba Rifki tentukan kalimat utama dan ide pokoknya yang mana? Kalimat utamanya, organ gerak. Untuk ide pokoknya, organ gerak, manusia dan hewan memiliki
Ya. Sekarang kalimat pengembangnya yang mana? Kalimat pengembangnya yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan dua alat gerak tersebut. Ya, betul. Terima kasih Rifki. Ya, Bu. Selanjutnya ke paragraf 4. Boleh dibacakan oleh Meliana? Iya, Bu. Sebut alat gerak pasif karena tulang yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Ya, baik. Terima kasih Meliana. Coba Meliana tentukan kalimat utamanya apa dan ide pokoknya apa? Gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya. Kalau ide pokoknya? Tulang disebut alat pasif. Ya. Kalau kalimat pengembangnya? Alat gerak pasif karena tulang Kalimat pengembangnya yang mana? mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Ya, betul Meliana. Terima kasih Meliana. Nah, selanjutnya untuk paragraf terakhir, itu sebagai latihan di rumah ya, anak-anak kerjakan. Nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom. Nah, besok kita bahas dan kita akan tentukan bersama-sama. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh, baik. Berarti sudah paham ya? Sekarang, tadi kita belajar apa sih? Ide pokok. Menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Ya, betul. Tadi kita belajar bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas pada suatu paragraf. Berarti anak-anak sudah tahu ya bagaimana sih menentukan ide pokoknya, kalimat utamanya, dan kalimat pengembangnya. Karena waktunya habis, kita tutup ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.